Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Fitria Nurlaili dengan NIM 932102618. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah sampai pada masa dinasti Abbasiyah. Rasulullah merupakan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Rasulullah memiliki sifat yang tegas, jujur, amanah dalam penyampaian dakwahnya. Pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Pada fase Makkah ini tidaklah mudah dalam menyampaikan ajarannya. Memang Makkah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Akan tetapi Rasulullah merasa banyak rintangan dalam penyebaran agama Islam di Mekah ini, karena para penduduk Mekah sangat fanatik terhadap ajaran atau kepercayaan yang telah mereka anut terdahulu, sehingga pada masa fase Mekah ini Rasulullah lebih menonjolkan kepemimpinannya dengan menjadi keteladanan bagi masyarakat daripada menonjolkan kenabiannya dalam kepemimpinannya. Pada masa Makkah ini terdapat dua dakwah, yaitu dakwah secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi dengan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan di lingkungannya sendiri, yaitu sahabat atau keluarga terdekat. Yang pertama yaitu disampaikan kepada istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Yang kedua yaitu para kalangan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah. Dan ada juga dari kalangan budak, yaitu Bilal bin Rabah. Dan yang keempat yaitu ada juga dari golongan orang tua atau tokoh masyarakat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari orang-orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad itu, yang pertama kali disebut dengan as-sabiqunal awalun adalah atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dalam dakwah secara terang-terangan ini memang banyak masyarakat yang menerima ajaran Rasulullah, tetapi juga banyak rintangan yang dihadapi Rasulullah dalam menyebarkan agamanya. Yang kedua yaitu fase Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih menerima ajaran Nabi daripada kota Mekah. Para penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dalam menyebarkan agamanya, dan mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam dengan perantara Nabi Muhammad. Pada sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah ini, banyak peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah, yaitu yang pertama pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini merupakan peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah yang paling dasar. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Dalam perjalanan Nabi Muhammad di suatu tempat, Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat dan para pengikutnya untuk membangun masjid. Dan pada pembangunan Masjid Nabawi ini, letak kiblat diletakkan berada di Baitul Maqdis. Masjid ini sebagai perantara atau faktor pemersatu masyarakat Islam di kota Madinah. Dan para penduduk Mekah juga menggunakan masjid sebagai sholat atau sarana dakwah maupun untuk dagang. Yang kedua yaitu persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di sini Nabi Muhammad SAW mempersatukan antara dua kaum yang berselisih, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga yaitu meletakkan atau menjadikan kesepakatan untuk saling membantu antara kaum Muslim dan kaum non-Muslim. Yang kedua yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.
Kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin terdapat 4 tokoh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan tokoh yang pertama yang menjadikan pengganti dalam kepemimpinan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dipilih atau proses pemilihan dalam menjadi khalifah pengganti Rasulullah yaitu dengan musyawarah oleh para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar dipilih karena Abu Bakar merupakan sahabat yang terdekat Nabi Muhammad dan beliau merupakan orang yang selalu membenarkan dalam dakwah Nabi Muhammad. Perkembangan peradaban pada masa Abu Bakar sendiri terdapat banyak kemajuan, yaitu yang pertama yaitu perbaikan sosial atau warga. Di sini Abu Bakar As-Siddiq mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng, yaitu orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan orang-orang yang menjadi nabi palsu. Yang kedua yaitu perluasan dan perkembangan wilayah Islam. Di sini Abu Bakar As-Siddiq memperluas wilayah Islam di luar Jazirah Arab. Yang ketiga yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini diusulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab karena beliau takut atau khawatir kehilangan Al-Quran karena para tokoh penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur dalam peperangan. Yang keempat yaitu Abu Bakar sebagai kepala negeri dan pemimpin umat Islam. Dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam dengan adil, bijaksana, sesuai dengan kepemimpinan Rasulullah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua ini merupakan khalifah yang terkenal dengan ketegasan dalam kepemimpinannya. Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar sendiri ketika Abu Bakar jatuh sakit. Di antara kebijakan-kebijakan dalam sejarah peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab yaitu yang pertama yaitu mengatur administrasi negara, yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang, dan yang ketiga yaitu membentuk departemen. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan tokoh Khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan dikenal dengan kecerdasannya dalam kepemimpinannya. Utsman bin Affan dalam peradaban Islam melalui beberapa rintangan, dan dari rintangannya tersebut terdapat banyak kemajuan dalam perkembangannya, yaitu yang pertama membukukan Al-Quran, yang kedua yaitu penyentuhan qiraat Quraisy, dan yang ketiga yaitu perluasan dan perkembangan wilayah Islam, dan yang keempat yaitu perluasan Masjid Nabawi serta Masjidil Haram. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib di proses pemilihan khalifahnya dipilih oleh sahabat ketika dalam peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Di antara sejarah peradaban Islam yang menjadikan prestasi Ali bin Abi Thalib dalam perkembangannya yaitu yang pertama memajukan dalam ilmu bahasa. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang khalifah yang dikenal dengan kecerdasannya dan kelembutannya dalam kepemimpinannya. Di sini Ali bin Abi Thalib memanfaatkan kecerdasannya untuk menyampaikan agama Islam dengan memajukan ilmu bahasa, baik itu ilmu nahwu, ilmu hadis, Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membenahi atau memperbaiki Baitul Mal atau keuangan negara. Yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat yang kurang konsisten atau kurang cakap dalam kepemimpinannya. Yang ketiga yaitu sejarah peradaban Islam pada Daulah Umayyah. Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama kali yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Dalam proses berdirinya dinasti Umayyah ini melalui beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu peristiwa Tahkim, peristiwa Perang Siffin, maupun peristiwa Amul Jamaah.
Perkembangan peradaban Daulah Umayyah mencapai puncak jayanya pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pada sampai Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Di antara kemajuannya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, bidang pembangunan kota, baik kota Damaskus maupun Khairawan. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini dalam perkembangannya pendidikan kedokteran, sejarah, bahasa, sastra, kimia, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang selanjutnya itu dalam bidang arsitektur, dan terakhir yaitu dalam bidang militer. Yang keempat yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Abbasiyah merupakan dinasti yang kedua dalam Islam yang didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah al-Abbas. Di antara peradaban Islam yang didirikan oleh Daulah Abbasiyah ini terdapat beberapa kemajuan. Yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang ekonomi pada dinasti Abbasiyah. Di sini Khalifah Abdul Malik menetapkan dan menyetak mata uang sendiri di Damaskus. Yang kedua yaitu keadaan perekonomian pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz telah naik ke taraf yang lebih menakjubkan atau yang lebih tinggi. Dalam kemajuan bidang ekonomi di sini Umar bin Abdul Aziz juga membuat aturan-aturan dalam bidang takaran atau timbangan. Yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ini dimajukan dalam tata bahasa yaitu nahwu, serta filologi serta syair-syair. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang seni sastra dan arsitektur. Dalam bidang seni arsitektur yaitu kemajuan pesat pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Beliau mendekorasi kubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin. Seni dekor tekstil atau benda-benda antik dari logam dan keramik. Yang keempat yaitu kemajuan dalam bidang ilmu bahasa yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, tasawuf maupun ilmu fikih. Yang selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang perpustakaan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid yaitu perpustakaan Baitul al-Hikmah.